Punya melasma, pernah coba peeling tapi melasmanya masih tetap ada? Atau udah rajin eksfoliasi tapi kenapa melasmanya tetap balik lagi? Mungkin gen dan gaya hidup kamu bisa berpengaruh dalam munculnya melasma. Hai, saya Dr. Lisma Fiani dari Lisvia Beauty. Di channel ini, saya ingin bantu kamu memahami kesehatan kulit secara menyeluruh, bukan cuma dari permukaan, tapi juga dari dalam. Banyak banget pasien datang ke saya dengan keluhan melasma, flek coklat, kusam, dan gak rata. Mereka sudah coba banyak produk, tapi hasilnya cuma bertahan sebentar. Melasma itu bukan masalah sepele dan solusinya nggak bisa instan. Kadang kita harus lihat lebih dalam, faktor genetik, hormonal, bahkan gaya hidup yang kita jalani sehari-harinya. Permasalahan pertama adalah faktor genetik atau DNA. Jika orang tua punya riwayat melasma atau hiperpigmentasi, kemungkinan besar kulit kita juga cenderung mudah menimbulkan flek. Yang kedua adalah paparan sinar matahari dan blue light. Paparan berlebihan tanpa perlindungan memicu produksi melanin berlebih, apalagi pada kulit yang secara genetik sudah lebih sensitif. Yang ketiga adalah perubahan hormonal, seperti kehamilan, pil KB, atau gangguan hormonal lainnya bisa memperparah kondisi melasma. Yang keempat adalah gaya hidup tidak seimbang. Karena kurang tidur, stres, pola makan tinggi gula, dan radikal bebas mempercepat proses pigmentasi kulit. Yang kelima adalah skincare yang tidak sesuai atau terlalu keras. Eksfoliasi berlebihan atau pemakaian produk sembarang bisa memicu iritasi dan memperparah melasma. Solusinya antara lain dengan pertama, gunakan topikal dengan kandungan brightening yang sesuai. Bahan aktif seperti tranexamic acid, niacinamide, arbutin, atau azelaic acid dapat membantu menekan pembentukan melanin secara bertahap. Yang kedua adalah sun protection is a must. Gunakan sunscreen setiap hari, bahkan saat di dalam rumah, karena blue light dari gadget juga bisa memperparah melasma. Yang ketiga adalah perawatan medis yang aman dan terukur. Treatment seperti chemical peeling, laser toning, atau microneedling bisa membantu meratakan warna kulit, tapi harus dilakukan oleh tenaga profesional. Yang keempat adalah memperbaiki pola hidup. Tidur cukup, kelola stres, konsumsi makanan tinggi antioksidan akan bantu mengurangi trigger internal. Yang kelima, konsultasi untuk pemahaman genetik. Punya riwayat keluarga dengan melasma, konsultasikan lebih awal agar bisa dibuatkan rencana pencegahan personal sesuai DNA dan gaya hidupmu. Nah, jadi dokter sehari-hari sering berjumpa dengan pasien dengan keluhan melasma atau ochronosis atau nefus ota yang sangat parah. Treatment untuk pasien-pasien seperti ini dapat dilakukan dengan skin booster terlebih dahulu atau melakukan laser terlebih dahulu. Pemilihan treatment yang tepat sangat menunjang keberhasilan penanganan melasma atau flek tersebut. Pasien-pasien dengan melasma atau flek yang agak muncul di permukaan, seyogianya harus dilakukan laser terlebih dahulu, tapi dalam penanganan post laser tersebut harus dimasukkan skin booster atau treatment yang bisa mengurangi potensi kembalinya pigmen tersebut di kulitnya. Nah, jadi melasma bukan hanya masalah kulit luar, tapi juga dipengaruhi dari dalam, terutama DNA dan gaya hidup. Pemilihan skincare dan treatment harus disesuaikan, bukan asal coba-coba. Konsistensi dan kesadaran akan pola hidup jauh lebih berperan penting dibanding sekedar mencari hasil yang cepat. Punya pengalaman melasma yang sulit diatasi? Tulis di kolom komentar, siapa tahu kita bisa diskusi bareng dan saling bantu. Jangan lupa klik subscribe karena di channel ini akan terus bahas kesehatan kulit secara menyeluruh dari sisi medis maupun sehari-hari. Kalau kamu punya teman atau keluarga yang lagi struggle dengan flek atau melasma, bagikan video ini ke mereka ya. Edukasi kecil bisa membantu perubahan besar.